Ya, untuk video kali ini kita akan belajar membuat montase gambar bangunan dipadu padankan dengan gambar background pemandangan dan dengan gambar pohon, gitu ya. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya ketika kita akan merender bangunan, kita tidak perlu merender bersama dengan pohon-pohonnya, kendaraannya, atau elemen-elemen pendukung lainnya gitu ya. Nah, ini akan menjadi lebih ringan nantinya ya. Jadi ketika kita merender nanti di entah itu di V-Ray, entah itu di eh, Lumion gitu ya, kita cukup merender bangunannya saja. Nah, kalau kalian masih rada agak-agak sedikit masih agak sedikit bingung nih untuk skala pohonnya seperti apa, boleh dimasukkan di situ satu pohon saja sebagai skala pembanding gitu ya, yang menjadi patokan nanti ketika kita akan membuat montase di Photoshop gitu ya. Jadi tidak perlu ketika kita merender di Lumion atau di V-Ray kita tambahkan pohon sebanyak mungkin, orang sebanyak mungkin, kendaraan sebanyak mungkin, dan pemandangan itu tidak perlu, nanti malah jadi berat gitu ya. Nah, kita cukup edit di Photoshop saja gitu ya. Kita mulai saja, kita buka contohnya, latihannya ya. Kita open, kita coba latihan gambar 4 ya, kita buka gambar 4. Nah, ini ya, saya akan beri contoh gambar 4 ini. Ini saya merender hanya di JPEG-kan saja sebenarnya ya, biar cepat tidak saya render. Ini hanya gambar JPEG dari SketchUp gitu ya. Nah, di sini saya akan beri pohon, ada 2 patokannya sebagai patokan. Ini pohon yang paling dekat dengan sudut pandang kita gitu ya. Ini pohon sebesar ini gitu ya, kalau dekat dengan sudut pandang kita. Dan pohon yang agak jauh gitu ya, agak jauh besarannya seperti ini. Kalau secara perspektif pada SketchUp gitu ya, itu boleh, itu menjadi patokan saja. Gitu. Jadi kita bisa menentukan nih besaran pohon di tengah-tengah ini berapa, setinggi apa kita akan tahu. Kemudian di ujung sini juga kita akan tahu dengan patokan 2 pohon ini gitu ya, antara yang paling dekat dengan yang paling jauh gitu ya, atau tengah-tengah boleh gitu ya. Nah, kita coba saja kita membuat gambar montase dari gambar ini ya. Kita buka lagi gambar yang tadi, gambar pohon, kita akan menambahkan gambar pohon tadi. Kita bisa tambahkan gambar pohon yang PNG saja ya, agar lebih mudah. Kalau menambahkan gambar PNG, dia kan backgroundnya transparan ya, jadi tidak terlihat. Jadi kita tidak perlu mengedit lagi. Jadi kita gunakan pohon PNG, oke. Nah, seperti biasa untuk memudahkan kita move si objek ini ke dalam file latihan 4 ini, kita ambil kita pisahkan dulu ya dari sini. Kemudian kita ambil move tool ya, move tool yang paling atas ini kita ambil. Kemudian kita aktifkan gambar pohonnya ini, kita klik gambar pohonnya ini, kemudian kita tahan, klik kiri dan tahan dan drag bawah ke sini. Bawa ke latihan 4 kita. Nah, ini ya. Nah, kita tinggal minimize saja yang gambar pohonnya. Nah, ini setelah ini kita sudah bisa bawa pohon-pohon ini kemana saja, mau diletakkan di mana saja bisa gitu ya. Nah, kita coba letakkan di sini. Nah, ya, kita akan menambahkan pohon yang area sini gitu ya. Contohnya kita akan letakkan pohon area sini. Nah, kita ganti nama layer pohon ini menjadi pohon ya. Ganti pohon. Untuk mengganti nama layer cukup diketik 2 kali pohon gitu ya. Nah, background jangan lupa kalau background itu kita perlu kopikan ya. Perlu kita kopikan. Nah, cara mengkopikannya yang mana? Mengkopikannya yang paling bawah seperti kertas terlipat ujungnya. Di sini ada copy. Jadi background copy. Ini perlu dikopikan untuk apa? Untuk memudahkan kita ketika akan mengedit pemandangan gitu ya. Karena background ini tidak bisa dipindahkan ke paling atas, tidak bisa gitu ya. Background ini pasti dia ada di paling bawah gitu ya. Sedangkan kita ketika akan mengedit pemandangan, si background ini harus ada di atasnya gitu ya, tidak bisa dipindahkan. Jadi si background ini harus dikopikan agar bisa dipindah-pindahkan gitu ya. Ini bisa dipindahkan nih. Nah, ini kan bisa dipindahkan ya. Untuk agar dia bisa dipindahkan, maka harus di-copy gitu ya, si background ini. Nah, ingat di sini ada beberapa layer. Layer ini artinya tumpang tindih ya. Dia ada di atas atau bawah. Nah, kalau pohon ini ada yang paling atas sehingga pohonnya ini terlihat karena layernya ada di paling atas. Sedangkan background copy ini ada di bawahnya. Jadi
dia ada di atas, ada di bawah dari si pohon. Jadi tetap terlihat. Nah, contohnya kita coba background copy ini kita pindahkan si pohon ini, layer pohon ini kita pindahkan layernya di bawah background copy. Nah, hilang kan? Si pohon ini hilang karena dia layernya berada di bawah background copy. Gitu ya. Jadi si posisi layer ini akan sangat berpengaruh. Ya, kalau misalkan hilang padahal matanya tetap aktif kok hilang. Nah, ini karena posisinya si pohon ini ada di bawah layer background copy. Agar terlihat bagaimana? Agar terlihat si pohon ini pindahkan ke atas. Nah, ini akan muncul lagi. Jadi berpengaruh ya, penempatan layer ini akan berpengaruh. Nah, satu lagi, di dalam Photoshop kita tidak ada Ctrl Z atau Ctrl Y ya, tapi gunakan di sini ada history ya. History ini ada di pojok sini ya, history. Nah, yang mana kita mau historinya yang mana? Apakah dari mulai open saja atau misalkan kita historinya tadi sudah sampai mana nih? Move ini gitu ya. Kita bisa dilihat nih historinya sudah sampai mana. Mau yang mana yang dipilih ya. Gitu. Itu di Photoshop. Nah, ingat di dalam mengedit gambar montase di Photoshop, kita juga perlu lihat bayangannya ya. Jangan sampai bayangannya ketika di-render itu bayangannya misalkan ke arah depan nih. Saya merender bayangannya ke arah depan. Nah, ketika kita mengedit, bayangannya pun harus mengarah ke arah depan. Jangan mengedit dengan bayangan ke arah kanan atau ke arah belakang atau ke arah kiri. Jangan. Harus disamakan, diselaraskan dengan gambar yang sudah di-render. Ini kan gambar bayangan pohonnya ke arah depan ya. Jadi membuat bayangan pohon yang kita edit pun harus ke arah depan. Karena tidak mungkin di dalam sebuah daerah ada dua matahari ya. Jadi tentunya akan ada satu matahari dan ada satu bayangan, arah bayangan itu. Kalau ke depan ya ke depan semua, ke kiri semua itu. Jadi tentukan satu arah bayangannya. Nah, ini arah bayangannya adalah ke depan. Nah, kita coba membuat bayangannya ya, gambar bayangan dari pohon ini. Caranya kita copy pohon ini, copy menjadi dua ya. Kopinya kita drag, tarik ya, si layer copy ini kita klik kiri, tahan, drag, bawa ke ini, ke copy ini. Sampingnya si delete ya, sampingnya tong sampah ini gitu ya, seperti ada kertas dilipat ujungnya. Ini ada pohon kopi, kita beri nama saja bayangan ya, agar lebih mudah. Bayangan. Nah, untuk mengedit nama layer, tinggal klik 2 kali secara cepat di tulisan bayangan atau di tulisan layer ya. Nah, ini bayangannya, ini ada 2 kan, jadi terlihat lebih jelas sekali gambarnya ya, lebih tua gitu ya, warnanya lebih tua. Nah, caranya setelah dari bayangan kita ambil rektang. Habis rektang, klik, kemudian sudah rektangnya diklik, kemudian klik kanan di objek pohon. Kemudian free transform, kemudian klik kanan lagi, kemudian distort. Oke, nah dari sini kita akan bikin bayangannya. Jangan lupa layer yang aktif yang diklik adalah layer bayangan, bukan layer pohon ya, tapi layer bayangan. Nah, ini kita tarik-tarik membuat bayangan. Biar bentuknya seperti bayangan pohon yang jatuh ke arah depan. Nah, ya, kita lihat agar si bayangannya ini seperti jatuh ke arah depan. Ya. Oke. Jika sudah oke, seperti bayangan yang jatuh ke arah depan, kita klik rektang lagi, kemudian apply. Ya. Kita zoom saja ya, biar terlihat lebih jelas. Nah, ya. Nah, kemudian ini si batang pohon bayangan ini tidak tepat di batang pohon yang aslinya ya. Jadi kita harus pindahkan. Caranya klik, kemudian move, tinggal kita pindahkan. Nah, seperti ini ya.
Nah, kemudian gambar bayangan tentunya dia akan ada di bawah dari gambar objeknya ya. Tidak mungkin di atasnya, nggak mungkin bayangan menimpa objek. Yang ada objek menimpa bayangan gitu ya. Jadi layer bayangan kita turunkan ke bawah gambar objek pohon. Nah, seperti ini ya. Jadi gambar pohonnya ada di atas objek bayangan. Nah, kemudian kita akan beri warna. Ini kita ingat ya, yang diklik, yang aktif adalah layer bayangan. Ya, klik kanan, blending option, kemudian ambil gambar overlay, ganti warnanya menjadi hitam pekat. Ya, nah ini menjadi warna hitam pekat. Kemudian oke. Nah, kemudian kita ganti opacity-nya agar terlihat seperti bayangannya, tidak terlalu gelap. Transparan. Kita ambil opacity-nya ada di sebelah sini ya. Ini tadinya opacity-nya 100%, kita ganti kira-kira sesuaikan dengan gambar bayangan yang sudah ada, yang existing dari gambar yang sudah di-render. Nah, mungkin seperti ini ya. Ini sudah mirip ya. Warna bayangan yang di-render ini dengan warna bayangan yang kita buat yang montase ini ya. Sudah sedikit lagi. Nah, sudah mirip. Oke. Sudah selesai. Nah, ini ada dua layer pohon dan layer bayangan. Nah, kalau ada dua seperti ini kita akan sulit nanti ketika mengcopy atau memindahkan ya. Jadi kita coba satukan saja, kita merge si layer pohon dan layer bayangan. Caranya kita klik pohon, klik bayangan, kemudian klik kanan, kemudian merge layer. Nah, ini akan menjadi satu pohon. Jadi ketika kita pindahkan, si pohon dan bayangan sudah bersama-sama gitu ya, sudah menyatu. Jadi ya seperti objek dan bayangannya gitu ya, sudah menyatu. Nah, itu. Nah, kemudian jangan lupa membuat pohon yang skalatis ya. Kita lihat. Gambar pohon yang di paling depan, yang dekat dengan jarak pandang orang memandang, ini ukurannya seperti ini. Ya. Nah, sedangkan yang agak jauh ukurannya pun seperti ini. Nah, tentunya pohon yang berada di tengah sini itu harus lebih besar dari pohon yang paling jauh ini dan tidak boleh lebih besar atau harus lebih kecil dari pohon yang dekat sini, yang jarak pandangnya dekat dengan mata kita gitu ya. Nah, berarti si pohon ini harus diperkecil, tidak boleh lebih besar dari pohon yang depan ini dan tidak boleh lebih kecil dari pohon yang agak jauh ini. Kita edit caranya, kita rektang, kemudian klik gambar pohonnya, kemudian free transform. Jangan lupa kita aktifkan tanda maintain aspect ratio atau bentuknya seperti rantai. Ini kita aktifkan agar ketika kita mengedit skala itu proporsi gitu ya. Proporsi. Nah, ini kan jadi proporsi ya. Nah, kira-kira dia akan lebih besar dari pohon yang Nah, mungkin ini ya. Kita klik rektang lagi, kemudian apply. Kemudian kita move, pakai move tools. Move, misalnya pindah di mana? Di sini ya. Nah, oke. Kemudian kita akan tambahkan lagi nih si pohonnya di area sini. Kita tambahkan pohon, kemudian di copy saja. Copy lagi, kemudian kita pindahkan ke arah sini. Nah, setelah pindah, tentunya ini juga dimensinya akan berubah. Pastinya akan lebih kecil dari jarak mata memandang kita dari si pohon yang tadi sudah dibikin ya, pohon satu, pohon yang ini. Jadi yang ini, pohon kopi ini harus lebih kecil. Kita skalakan pakai free transform, kemudian edit. Jangan lupa si tanda maintenance aspect ratio-nya harus diaktifkan agar ketika kita mengedit skalanya menjadi proporsi gitu ya. Nah, kemudian jika sudah, tinggal rektang lagi, kemudian apply. Oke, seperti itu ya.